Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara semua yang menonton video YouTube saya. Selamat jumpa kembali dengan saya di episode yang sudah banyak ini. Malam ini hari Senin tanggal 14 November 2022. Saya ingin berbagi lagi, tetapi ini adalah masukan dari salah seorang teman yang tiba-tiba itu chat WA ke saya setelah nonton video ini. Dia memberikan usulan yang menarik, pengalaman-pengalamannya juga. Kemudian di akhir, Mas, siapa tahu ini bisa disampaikan, siapa tahu ini juga bermanfaat bagi para penonton. Nah, begitu saudara, apa isinya yang dari teman di YouTube itu. Sebelum itu kami senang sekali kalau saudara-saudara semua subscribe, kemudian like and comment di YouTube ini, karena saya punya niatan nanti kalau YouTube ini berkembang, saya pengen menjenguk teman-teman yang sakit, yang komen, yang berkomunikasi dengan saya, dan kalau berkenan saya pengen mewawancarai. Jadi kita supaya lebih banyak lagi berbagi, supaya yang awalnya malu-malu membahas ambeien menjadi tidak malu lagi. Tidak perlu malu menceritakan kondisinya, supaya bisa mendapatkan informasi yang lebih baik lagi. Karena banyak dari kita ini bingung karpe dewe dengan setelah operasi, terutama ya, bingung karpe dewe, menduga-menduga sendiri, mengarang-arang imajinasi sendiri, tambah bingung. Maka yang di edisi kemarin saya sempat ceritakan, ada yang sampai, ada anak muda itu yang sampai ke psikolog, kono ya, sakit ambeien sampai ke psikolog. Oke. Malam ini si Mas itu dia sudah operasi, dia memilih operasi hal rar ya, hal rar. Nah, jadi dia memberikan catatan panjang di WA saya itu, bagi saudara-saudara yang punya sakit ambeien itu, cara memilih operasi apa yang paling tepat. Nah, itu saya juga baru tahu juga ya, karena ini juga baru menurut saya. Kemudian saya cari-cari juga di internet. Tapi yang saya bahas ini lebih banyak dari masukan di teman kita itu yang ada di YouTube. Dia juga sering mantau video saya dan katanya menjadi lebih tenang ya. Ya memang saya ini membuat konten ini tujuan utamanya adalah supaya orang-orang yang sakit ambeien atau yang sudah operasi itu nggak pusing ya, nggak pusing, santai saja, tetap santai ya, meskipun sakitnya luar biasa, nggak perlu panik. Jadi bagi yang belum operasi, misalnya kalian masih grade 1 atau grade 2 sudah tidak bisa menahan, tapi masih kecil ya, itu bisa operasi menggunakan metode PILA. Nah, apa itu metode PILA? Itu ahlinya, kalau yang saya tahu di YouTube itu Dokter Paran ya. Dokter Paran itu ahlinya. Nah, di Solo apa di Jogja gitu ya. Itu silahkan dicari YouTube beliau. Jadi di sana. Nah, jadi tidak perlu langsung di konvensional, yang di metode paling kuno itu, paling terdahulu, dipotong gitu, dipilah. Jadi nggak tahu gimana, mungkin yang dipilah, yang dari teman-teman ini yang ada yang pilah misalnya, yang sudah pengalaman, boleh share and comment ya di bawah ya, supaya yang lain, baik yang sudah operasi atau yang belum, itu mendapat pengetahuan yang baru. Kemudian kalau ambeien saudara-saudara itu adalah grade 3, itu bisa operasinya bisa memilih konvensional, stapler, atau hal rar. Nah, jadi kalau grade 1 grade 2 itu pila, itu bisa dibilang mungkin maksudnya ini belum operasi ya, tindakan operasi ya, tapi mungkin tindakan apa ya lah gitu ya, pila ya. Tapi kalau sudah grade 3 itu disarankan memilih metode operasi. Metodenya bisa konvensional itu di hampir semua rumah sakit ada, dan itu sudah bisa pakai BPJS, jadi gratis. Saya dulu juga gratis. Nah,
konvensional ini ya dipakai gunting mungkin ya, dipotong jedel jedel gitu ya, seru lah ya. Jadi dan ini memang sakit, tapi konon ini adalah metode yang paling minim risiko kambuhnya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau misalnya takut pakai konvensional atau pengen pilihan lain, itu bisa gunakan stapler. Stapler ini mungkin di staples gitu ya. Tapi staples saya baca-baca di internet tuh begini, stapling hemoroidectomy juga dikenal sebagai prosedur Longo atau PPH, prosedur untuk prolaps dan hemoroid, merupakan teknik lain yang menggunakan stapler sirkular khusus untuk mengangkat ambeien berpenyakit. Alat ini akan memotong ambeien dan menutup luka dengan sebaris stapling kecil. Mungkin setelah diangkat tuh di stapler klik gitu ya mungkin ya, atau carilah di animasinya di internet ya. Saya tidak paham ini karena saya tidak melakukan itu. Saya konvensional, nekat-nekatan wis. Pokoknya pengen waras ya, pengen sembuh, bismillah, nekat, pasrah apapun yang terjadi. Dan alhamdulillah 1,5 bulan saya sudah bisa naik motor. Nah, kemudian ada metode lagi namanya Halrar. Saya bacakan ya, saya nggak hafal. Halrar itu prosedur terapi wasit dengan cara mengikat pembuluh darah besar pada anus dan memperbaiki benjolan yang keluar dengan menggunakan alat Doppler. Metode ini bersifat minimal invasif atau tanpa pisau bedah dan dapat menangani kasus wasir mulai dari stadium 1 hingga 4. Itu ternyata stadium 1 atau grade 1 2 juga bisa pakai Halrar ini. Nah, bagi teman-teman, saudara-saudara yang menonton ini dan yang sudah operasi pakai Halrar, itu bisa cerita ya, bagaimana pengalamannya. Apakah memang lebih cepat sembuhnya atau sama saja setelah operasi sakitnya sama saja? Boleh dong komen dan memberikan pengalamannya. Jadi kita saling berbagi aja, nggak apa-apa, nggak usah malu, nggak usah gengsi. Ini penyakit biasa, bukan penyakit kutukan. Nggak ada penyakit kutukan itu. Ya sakit mungkin keturunan lah, mungkin apalah seperti itu. Nggak usah didramatisir bahwa ini penyakit ini kutukan, penyakit ini membuat masa depan kita sulit. Nah, nggak ada, itu slow aja, sama saja ya. Kemudian dia menyarankan kalau pilih konvensional kita akan dibawa melihat alat potongnya, bisa pisau, beam dan lain-lain, itu suruh milih katanya dia ya. Atau pilih metode yang tidak ada standar, hanya berdasarkan jurnal, itu radiofrekuensi dan laser. Ya, ini juga ada juga yang menggunakan teknik itu. Tapi saya tidak bisa menjelaskan bagaimana efek-efeknya atau bagaimana dampaknya, atau ini saya tidak bisa menjelaskan karena tidak mengalami. Jadi singkat cerita, dia bilang setelah saya pelajari ternyata sederhana itu mas kita ini mengobati ambeien itu. Dia juga pernah herbal gitu kan, dia pernah yang nyoba-nyoba itu tidak sembuh ya. Bahkan juga ada teman dari Gresik ya, dia juga sudah mencoba herbal ini untungnya belum sampai beli ya, sudah ditawari begini sekian tidak ngefek. Banyak yang tidak ngefek ya, termasuk yang sampai pergi ke mana psikolog tadi itu juga sebelumnya juga itu pakai pengobatan sebelum operasi ya. Bahkan ada seorang tentara yang saya ceritakan ya, ketawa saya juga diceritai, dia ke orang pintar katanya disulap. Jadi ambainya disulap, dikasih minum air itu hilang katanya. Dia ke kamar kecil digerayai itu nggak ada, hilang, paling disulapan. Mungkin ini si pesulap merah bisa itu ya. Dan ternyata setelah pulang dari rumah berapa hari muncul lagi, padahal sudah ini ya, akhirnya dia gak percaya, akhirnya operasi. Nah itu saya kira informasi-informasi yang bisa saudara pilih. Jadi operasi manapun itu ada konvensional, stapler, Halrar ini yang sudah mungkin yang sudah umum ya, jamak ya. Kemudian yang laser radiofrekuensi itu juga mungkin bisa dicari referensinya atau
pengalaman-pengalaman dari yang sudah melakukan. Jadi intinya saudara-saudara, Anda yang punya penyakit ambeien jangan berkecil hati, jangan malu bercerita, kemudian jangan malu menceritakan keluhannya. Kalau memang sudah nggak nyaman, pergi ke dokter atau cari referensi di internet, googling saja di YouTube ya, supaya apa, Anda itu tercerahkan pikirannya, nggak gampang panik, nggak gampang pusing, nggak ngapa-ngapain pusing, stres ya. Kalau toh sakit ya memang iya ya, memang sakit. Kata yang operasi-operasi itu bahkan ini melebihi ya operasi-operasi yang lain, sakit cenut-cenutnya itu, dan waktunya agak lama. Itu memang saya juga mengalami yang seperti itu, tapi sudah banyak sekali yang sembuh, jadi kita jangan melihat yang tidak sembuh atau yang tidak operasi atau yang ketakutan, tapi kita berpikir banyak yang sembuh. Kita mengikuti madhab yang itu aja, ya, sembuh ya sembuh. Nah, dan alhamdulillah saya sudah juga merasa sudah sembuh ya. Jadi seperti itu saudara, informasi singkat kali ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe, komen, dan share ya, supaya saya makin bersemangat. Dan saya punya niat nanti kalau suatu saat ada kesempatan, saya sudah ingin mengunjungi salah satu teman yang sering komunikasi, terutama yang kira-kira mau saya ajak berdialog podcast seperti itu. Sebenarnya sudah ada di Surabaya, itu Bapak dosen Universitas Untak atau Unitomo ya, rumahnya di Karangpilang di Surabaya. Saya sudah di Sherlock, saya sudah di ini, tapi saya belum sempat ke sana. Beliau siap, beliau dosen ya, beliau dosen dan siap diajak ngobrol untuk berbagi. Nah, kalian yang berbagi, yang pengen bersedia begitu, insya Allah saya siap. Kalau masih di seputar Malang, Surabaya gitu, nggak terlalu jauh lah ya. Terima kasih saudara-saudara, semangat ya, semoga lekas sembuh dan jangan panik lagi. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.